Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Hafizah Ismail dari kelas 12 MIPA 1 UPT SMA Negeri 5 Kota Parepare. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang reaksi aerob. Reaksi aerob ada 4 tahap. Nah, yang akan saya jelaskan yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang keempat adalah rantai transfer elektron. Nah, langsung saja kita ke videonya. Baik, seperti yang saya katakan di awal, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 4 tahap respirasi aerob. Nah, jadi yang pertama adalah glikolisis, yang kedua yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang keempat atau yang terakhir adalah transfer elektron. Nah, jadi di tahap yang pertama adalah tahap glikolisis. Nah, jadi di tahap glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma, teman-teman. Nah, di dalam tahap glikolisis ini terjadi 2 langkah reaksi juga, yaitu langkah reaksi memerlukan energi dan langkah reaksi melepaskan energi. Nah, di manakah reaksi ini membutuhkan energi? Nah, di saat reaksi ini mentransfer gugus fosfat ke glukosa sehingga glukosa memiliki simpanan energi yang lebih tinggi. Nah, energi ini akan diperlukan untuk reaksi selanjutnya, yaitu reaksi pelepasan energi. Nah, jadi saya akan jelaskan untuk proses pertama dari tahap glikolisis. Nah, jadi di tahap pertama di proses pertama di tahap glikolisis ini yaitu glukosa memasuki sel dan difosforilasi oleh enzim heksokinase. Jadi yang membantu proses pertama ini yaitu enzim heksokinase. Jadi enzim heksokinase ini yang mentransfer gugus fosfat dari ATP ke gula. Jadi di proses pertama sudah digunakan satu energi atau satu ATP yang akan diubah menjadi ADP. Nah, setelah itu gugus fosfat yang memerangkap gula dalam sel sebab membran plasma tidak permeabel terhadap ion yang besar. Jadi selanjutnya fosforilisasi juga membuat glukosa menjadi lebih reaktif secara kimiawi. Dalam diagram ini, transfer gugus fosfat atau pasangan elektron dari suatu reaktan ke reaktan lain diindikasikan oleh anak panah yang saling berpasangan. Tahap selanjutnya adalah proses kedua ini dibantu oleh enzim fosfoglukoisomerase. Nah, enzim ini yang tadinya senyawa yang dihasilkan dari proses pertama yaitu dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, akan diubah isomernya dari glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Selanjutnya tahap ketiga, proses ketiga. Di proses ketiga ini dibantu oleh enzim yang bernama fosfofruktokinase. Nah, enzim fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke gula. Jadi di proses ini digunakan lagi satu ATP sehingga sejauh tiga proses ini sudah 2 ATP yang telah digunakan dengan di proses ini dengan fosfoglukosa dengan fosfo di kedua ujung yang berlawanan. Jadi ini fosfo yang saling berlawanan. Nah, kini glukosa siap untuk dipecah menjadi 2. Nah, inilah merupakan langkah kunci bagi regulasi glikolisis, yaitu fosfofruktokinase
fructokinase diregulasi secara allosterik oleh ATP dan produk-produknya. Nah, ini tahap keempat. Tahap keempat ini dibantu oleh enzim adolase. Nah, jadi di tahap 4 ini reaksi yang menjadi di tahap keempat ini enzim yang membelah molekul gula menjadi dua enzim adolase membelah molekul gula menjadi dua gula berkarbon 3 yang berbeda, yaitu dehidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida 3 fosfat. Nah, keduanya ini merupakan isomer satu sama lain. Nah, tahap selanjutnya yaitu proses yang selanjutnya adalah proses kelima. Nah, di proses kelima ini dibantu oleh enzim isomerase. Nah, jadi isomerase akan mengkatalisis perubahan bolak-balik antara kedua gula berkarbon 3. Reaksi ini tidak pernah mencapai keseimbangan dalam sel, sehingga enzim berikutnya dalam glikosis hanya menggunakan gliseraldehida 3 fosfat sebagai substratnya dan tidak menggunakan dehidroksiaseton fosfat. Jadi ketika dehidroksiaseton fosfat ini mau digunakan, maka dia harus diproses menjadi gliseraldehida 3 fosfat. Nah, tahap selanjutnya, proses selanjutnya yaitu proses ke-6. Nah, proses ke-6 ini dibantu oleh enzim yang bernama triosa fosfat. Jadi, enzim ini mengkatalisis dua reaksi berurutan sambil memegang gliseraldehida 3 fosfat pada situs aktifnya. Jadi pertama-tama gula dioksidasi melalui transfer elektron dan H+ ke NAD+ membentuk NADH. Ini. Nah, reaksi ini sangat eksergonik dan enzim tersebut menggunakan energi yang dilepas untuk melekatkan gugus fosfat ke substrat yang telah teroksidasi, membentuk produk yang berenergi potensial sangat tinggi. Nah, proses selanjutnya, proses yang ketujuh dibantu oleh enzim yang bernama fosfogliserokinase. Jadi, di proses yang ketujuh ini, glikosis menghasilkan beberapa ATP melalui fosforilas tingkat substrat. Jadi gugus fosfat yang ditambahkan dalam langkah sebelumnya ditransfer ke ADP dalam suatu reaksi eksergonik untuk setiap molekul-molekul glukosa yang masuk ke glikolisis. Nah, jadi jadi di sini terdapat dua ADP yang diubah menjadi energi. Nah, di sini yang tadinya di proses ke-6 itu menghasilkan senyawa 1,3 bisfosfogliserat. Nah, pada saat masuk ke proses 7 akan berubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, di langkah ke-7 ini juga menghasilkan 2 ATP karena setiap produk setelah langkah pemecahan gula atau pada saat di langkah ke-4 itu akan dikalikan 2. Selanjutnya proses yang ke-8. Nah, di proses ke-8 ini dibantu oleh enzim yang bernama fosfoglyceromutase. Nah,
di proses ke-8 ini, enzim ini akan merelokasi gugus fosfat yang tersisa untuk mempersiapkan substrat untuk reaksi berikutnya. Nah, di proses ke-9 ini akan dibantu dengan enzim enolase. Nah, enzim ini akan menyebabkan ikatan ganda yang terbentuk dalam substrat dengan menginteraksi satu molekul air yang menghasilkan fosfoenol pirufat. Jadi di proses ke-9 ini akan dikeluarkan 1H2O. Nah, selanjutnya proses terakhir dari tahap glikolisis ini adalah proses yang dibantu dengan enzim pirufat kinase. Nah, reaksi terakhir ini, glikosis akan menghasilkan lebih banyak ATP dengan cara mentransfer gugus fosfat dari PP ke ADP. Nah, contoh kedua fosforilisasi tingkat substrat. Ini adalah contoh dari fosforilisasi tingkat substrat. Nah, karena langkah ini terjadi 2 kali, untuk setiap molekul glukosa akan menghasilkan 2 ATP. Secara keseluruhan, glikolisis menggunakan 2 ATP dalam fase investasi energi, yaitu langkah yang terdapat di langkah 1 dan langkah ketiga, dan menghasilkan 4 ATP dalam fase pembayaran energi, yaitu terjadi di langkah ke-7 dan langkah ke-10 dengan perolehan ATP total yaitu 2 ATP. Nah, jadi teman-teman, setelah saya kemarin menjelaskan tentang tahap pertama yaitu tahap glikolisis, nah untuk tahap selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap dekarboksilasi oksidatif atau biasa disebut juga dengan reaksi transisi, reaksi antara maupun reaksi persiapan. Nah, jadi teman-teman, reaksi dekarboksilasi oksidatif ini merupakan reaksi yang berada di antara tahap glikolisis dan juga tahap siklus Krebs, yaitu reaksi pengubahan molekul asam pirufat yang beratom 3C menjadi asetil-CoA yang beratom 2C. Nah, reaksi dekarboksilasi oksidatif ini teman-teman terjadi di matriks mitokondria. Nah, jadi yang diproses di sini nanti adalah asam pirufat. Jadi asam pirufat yang dihasilkan oleh di tahap glikolisis sebelumnya akan diproses di sini teman-teman. Jadi asam pirufat yang tadi itu akan bereaksi dengan NADA+. Oh ya, di sini dia akan ditransform menggunakan transfer protein. Jadi ini adalah transfer protein teman-teman. Jadi CO2 akan dikeluarkan dan NAD+ akan bereaksi menjadi NADH dan juga bereaksi dengan koenzim A. Jadi asam pirufat ini akan bereaksi dengan NADH+ dan juga CoA atau koenzim A membentuk senyawa asetil-CoA. Nah, reaksi ini akan menghasilkan 2 asetil-CoA dan juga 2 NADH teman-teman. Serta tidak lupa juga tadi 2 CO2 yang dilepaskan. Tentang tahap ketiga yaitu tahap siklus Krebs atau tahap yang biasa dikenal dengan siklus asam sitrat. Nah, tahap siklus Krebs ini berlangsung setelah tahap dekarboksilasi oksidatif tadi. Jadi, siklus Krebs ini merupakan tahap respirasi aerob yang terjadi di dalam matriks mitokondria teman-teman, sama dengan tahap sebelumnya. Nah, siklus Krebs ini menggunakan nama dari Sir Hans Adolf Krebs, ilmuwan Jerman-Inggris yang mengemukakan siklus ini pada tahun 1937. Nah, siklus Krebs ini akan berlangsung dalam 8 tahap reaksi. Nah, tahap reaksi pertama teman-teman yaitu asetil-CoA yang tadi telah diproses di tahap kedua atau dekarboksilasi oksidatif tadi, ini akan masuk ke siklus Krebs dengan melepaskan CoA-nya. Nah, 2 atom karbonnya ini akan berikatan dengan asam oksaloasetat 4C membentuk asam sitrat 6C. Tahap ini menggunakan enzim sitrat sintase. Nah,
Proses kedua yaitu satu molekul air atau H2O akan dikeluarkan dan satu molekul lainnya akan ditambahkan kembali sehingga asam sitrat 6C ini akan membentuk isomernya menjadi asam isositrat 6C dengan bantuan dari enzim akonitase. Nah, proses ketiga yaitu asam isositrat. Nah, asam isositrat ini akan melepaskan gugus karboksil atau COO-nya dalam bentuk CO2 dan memberikan atom hidrogen beserta elektronnya kepada NAD+ untuk membentuk NADH. Nah, sementara itu asam isositrat 6C ini akan berubah menjadi asam alfa ketoglutarat 5C dengan bantuan enzim isositrat dehidrogenase. Jadi enzim isositrat dehidrogenase ini tidak memiliki hidrogen seperti namanya dehidrogenase. D itu artinya berarti tidak ada atau pengeluaran. Nah, teman-teman, proses keempat ini akan di proses keempat ini asam alfa ketoglutarat 5C ini akan berikatan dengan CoA, membentuk senyawa antara suksinil CoA beratom 4C dengan melepaskan CO2 dan memberikan atom hidrogennya beserta elektronnya kepada NAD+ untuk membentuk NADH kembali dengan menggunakan enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Nah, setelah itu akan diproses lagi ke proses kelima. Di reaksi kelima ini, fosforilisasi tingkat substrat dimulai dengan dilepaskannya kembali CoA sehingga membentuk pengikatan fosfat P oleh GDP atau guanosin difosfat menjadi GTP, yaitu guanosin trifosfat. Nah, GTP ini teman-teman serupa dengan ATP apabila menyumbangkan satu gugus fosfat ke ADP. Nah, senyawa antara suksinil CoA ini akan berubah menjadi asam suksinat 4C dengan menggunakan atau dibantu dengan suksinil CoA sintatase. Tahap selanjutnya yaitu reaksi ke-6. Jadi asam suksinat ini akan memindahkan dua atom hidrogen dan elektronnya kepada FAD+. Nah, jadi membentuk FAD. Elektronnya ini dipindahkan untuk membentuk FADH2 atau asam suksinat ini akan berubah menjadi asam fumarat yang beratom 4C dengan menggunakan enzim suksinat dehidrogenase. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi yang ketujuh. Nah, di reaksi ketujuh ini asam fumarat akan berikatan dengan H2O membentuk asam malat 4C dengan menggunakan enzim fumarase. Jadi di proses ketujuh ini enzim yang berperan membantu proses ini yaitu enzim fumarase. Nah, di reaksi yang terakhir atau di reaksi yang ke-8 yaitu asam malat akan mentransfer kembali atom H dan elektronnya ke NAD+. Nah, sehingga akan terbentuk NADH dan asam malat akan berubah menjadi asam oksaloasetat 4C yang akan digunakan dalam siklus Krebs selanjutnya. Jadi proses ini menggunakan enzim malat sebagai pembantu proses enzim malat dehidrogenase sebagai pembantu proses reaksi ke-8 ini. Jadi setelah tahap 8 ini akan terulang lagi dari proses reaksi pertama. Begitu seterusnya. Nah, teman-teman, sampailah kita di tahap terakhir yaitu tahap transfer elektron atau rantai transfer elektron. Nah, tahap rantai transfer elektron ini merupakan tahap terakhir yang terjadi di reaksi aerob atau
reaksi ini terjadi setelah tahap siklus Krebs tadi. Jadi rantai transfer elektron ini terjadi di bagian kristal teman-teman atau membran dalam mitokondria. Nah, pada rantai transfer elektron ini NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan juga siklus Krebs akan membebaskan energi tinggi pada saat melepaskan elektron dan H+-nya. Nah, jadi pertama-tama NADH yang dihasilkan pada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan juga siklus Krebs akan memecah menjadi NAD+ dan juga H+. Nah, NAD+-nya ini nanti akan kembali ke 3 tahap sebelumnya, yaitu tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan juga tahap siklus Krebs, sedangkan H+-nya ini akan terus masuk ke dalam tahap rantai transfer elektron. Nah, jadi elektron atau H+ ini akan ditransfer ke FMN atau flavin mononukleotida, kemudian ditransfer ditransfer ke protein besi sulfur atau Fe+S. Nah, sedangkan untuk FADH2 yang dihasilkan pada siklus Krebs ini akan terpecah juga teman-teman. Jadi FAD+ dan juga 2H+. Nah, seperti NADH tadi, FAD+-nya ini akan kembali ke siklus sebelumnya, sedangkan 2H+-nya ini akan terus masuk ke jalur rantai transfer elektron. Nah, 2H dari elektron dari FADH ini akan ditransfer juga seperti elektron dari NADH tadi ke Fe+S atau protein besi sulfur. Nah, setelah elektron dari FADH dan juga NADH tadi masuk ke Fe atau protein besi sulfur, ini akan elektron tersebut akan ditransfer secara berturut-turut ke koenzim atau ubiquinon. Nah, elektron ini dari ubiquinon ini akan selanjutnya ditransfer ke sitokrom, yaitu secara berurutan dari sitokrom B, Fe+S, sitokrom C1, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3. Nah, sitokrom ini mempunyai gugus hema dengan 4 cincin organik yang akan mengelilingi atom besi tunggal. Nah, atom besi inilah yang akan memindahkan elektron. Nah, tahap terakhir, sitokrom A3 akan mentransfer elektronnya ke oksigen. Kemudian, oksigen akan menangkap oksigen yaitu 12O2 akan menangkap 2H+ sehingga terbentuklah H2O atau air. Nah, setiap perpindahan elektron ini akan dilepaskan energi yang digunakan oleh ADP untuk mengikat Pi sehingga terbentuklah ATP atau energi. Nah, dalam reaksi redoks, ketika senyawa-senyawa mentransfer atau melepas elektron dalam keadaan teroksidasi, namun ketika menangkap elektron dalam keadaan reduksi. Nah, jadi dalam pembentukan ATP ini diperlukan yang namanya enzim ATP sintase, teman-teman. Jadi enzim ini bekerja seperti pompa ion. Nah, sumber daya ATP sintase ini berasal dari perbedaan konsentrasi H+ pada sisi yang berlawanan dari membran dalam mitokondria. Nah, satu molekul NADH menghasilkan energi sebesar 3 ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan energi sepertiga lebih kecil atau 2 ATP. Karena FADH2 ini mengapa hal tersebut terjadi? Karena FADH2 ini menambahkan elektronnya ke rantai transfer elektron pada tingkat yang lebih rendah dari NADH. Nah,
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.